Hai guys, kami mahasiswi dari Universitas Labuan Batu semester 6 jurusan manajemen akan melakukan survei atau wawancara tentang karakter kopi atau dikenal dengan Kako. Perkenalkan, nama saya Sunia. Hai guys, saya Sri Dewa Adiba. Hai guys, saya Novita. Guys, saya Hai guys, saya Kanita Barat. Oke, selamat menyaksikan. Selamat sore Bang. Sore. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Labuan Batu. Kedatangan kami ke sini untuk mereview kafe karakter kopi ini. Selain itu kami ingin bertanya-tanya tentang asal mula kafe ini. Kalau boleh tahu nama Bang siapa ya? Mas saya itu Arif Zakaria. Apakah Abang pemilik kafe ini? Bisa dibilang seperti itu. Soalnya kami ada 3 orang yang punya kedai. Sejak kapan awal berdiri kafe ini? 2019 awal. Kalau boleh tahu sejarah kafe ini berinisiatif dari hal apa? Jadi awal 2018 itu kami kuliahan aku, temanku Supron Arjuna dan barang-barang itu hobi nongkrong awalnya. Jadi setelah tamat dari sana kepikiran nih buat nongkrongan di Rangkurapan. Jadi kafe ini dikelola oleh 3 orang atau Abang sendiri? Sekarang yang mengelola cuma 2 orang, sekarang 1 orang sudah menikah di Jakarta. Jadi yang mengelola saya. Apa Abang suka kewalahan kalau menghadapi konsumen? Konsumen kebetulan enggak, karena kami nggak terjun langsung ke customer ya. Ada kawan-kawan di sana yang di front office-nya. Kami bagian back office doang. Sebelum karakter kopi ini dibuka, pasti orang abang itu ada melakukan perencanaan. Benar. Sebelum dilaksanakannya ini, bagaimana sih Bang perencanaan awalnya itu? Oke, perencanaan awal ya. Jadi kalau menyangkut tentang perencanaan awal, mungkin balik lagi pas kami zaman kuliah ya, dimana kami masih semester akhir semuanya. Terus salah satu dari kami itu bekerja sebagai barista di kedai kopi Medan. Jadi di sana kayak nongkrong terus mikirnya gimana ya kalau kita bawa trennya kopi kekinian ini ke Rangkurapan sendiri. Karena posisinya di situ kami semua masih kuliah, jadi salah satu teman kita bilang gimana kalau udah lulus dulu baru kita rencanain. Jadi ditunggulah nih sampai kami lulus. Setelah kami lulus mulai lagi diskusi tentang berapa modalnya, pembagiannya bagaimana, terus menu-menunya seperti apa aja, terus konsep kopinya gimana, sampailah ke tahap riset nih. Jadi ada beberapa kedai kopi yang di luar sana yang menjadi referensi untuk dijadikan di Rangkurapan sendiri. Oh, referensi. Apakah Abang bersedia untuk menjelaskan bagaimana salah satu dari jenis referensi kopi-kopi yang telah terinspirasi dari kopi-kopi yang Oke. Jadi contoh nih kayak konsep kopi kekinian kan dulunya itu di tahun 2019 belum eksis ya, belum ada di mana-mana. Jadi karena emang kami rasa ini perlu dibawa ke Rangkurapan, itu salah satu referensi kami dari menu nih. Untuk konsep tempatnya itu kami memilih kalau bisa kedai kopinya itu kebanyakan dihuni oleh pemuda, di mana bakal banyak ide di sana. Jadi tujuannya kedai kopi itu awalnya sebagai industri kreatif, di mana kami bisa ngumpulin kawan-kawan untuk membuat acara mau baik acara apapun itu, termasuklah kayak makasih ya,
masuklah kayak kolaborasi sama beberapa brand clothingan rantau sendiri. Ya tujuannya ke sana semuanya, industri kreatif. Bagus ya bang. Lalu bang, dalam perencanaan itu kan, gimana ya bang? Ya. Kan pasti ada kendala gitu. Ada pasti. Bisa nggak abang jelaskan gimana beberapa kendala yang dihadapi? Apakah melenceng nggak dari planningnya? Sebelum dibuka pasti ada perencanaan tadi kan. Apakah ada kendala dari sehingga melenceng dari? Kalau melencengnya sih enggak, cuman kendalanya pasti ada. Karena kan kita udah set planning, kita harus beli apa, kita harus nggak gimana nih. Jadi kalau kendalanya itu paling keterbatasan waktu lah ya. Contoh, kemarin tuh posisinya kami tuh mencar nih satu, saya sendiri masih kerja di Medan, temannya saya itu sudah balik ke rantau, dan satu lagi itu masih lanjut S2. Jadi kayak bagi tugas nih di rantau, yang ngatur konsepnya siapa nih, konsep tempatnya, yang belanja peralatannya siapa nih, terus yang melangsirnya siapa. Jadi kami bagi tugas, yang di rantau itu khusus konsep tempat, saya yang di Medan khusus belanja, dan yang mobile tadi, yang rantau Medan ini yang S2 itu yang membawa barang. Pembagian tugas. Iya, dibagi-bagi tugasnya, dan selalu seperti itu. Makanya kami nggak melenceng dari apa yang kami pengen. Berarti hanya kendala di waktu sama tempatnya yang berbeda gitu. Iya. Oke, selamat sore Bang. Sore. Mungkin ini di pertemuan kita yang kedua. Jadi di sini kami ingin menanyakan tentang kopi shop Abang ini yang udah Abang buka. Tentang apa sih orang Abang mengeluarkan modal itu begitu besar atau gimana? Oke, mungkin pertanyaannya lebih tepatnya butuh berapa modal, berapa sih? Masih menanyakan mengeluarkan modal yang besar atau tidak? Kalau misalnya bicara modal itu relatif ya, besar atau enggaknya. Kalau misalnya kita butuh ya pasti kita beli gitu modalnya gitu. Jadi nggak dibilang terlalu mahal dan nggak bilang murah juga. Berarti sedang aja mengeluarkan modalnya Bang ya. Terus di sini orang Abang membutuhkan modal apa aja, seperti misalnya kayak membeli sesuatu, modal awalnya itu Oke. Ya, uang pastinya ya. Uang sudah pasti salah satu jadi modal untuk membeli beberapa equip, untuk mendesain beberapa tempat, sama yang paling penting sebetulnya modal awalnya itu ilmu, sumber daya manusianya gitu. Percuma menurut Abang kalau misalnya kita tidak punya basic ilmu di situ tapi memulai usaha itu modal paling penting sih. Jadi itu ya modal yang membuat orang Abang bisa mendirikan ini ya? Iya, benar. Terus berapa jumlah yang orang Abang butuhkan saat membuka toko ini, modalnya? Oke, lebih tepatnya kalau misalnya Abang bilang, Abang nyebutnya sekitaran aja ya? Iya, sekitaran. Oke, sekitaran itu kira-kira itu di skala 80 sampai 100 juta. Untuk membuat kedai kopi. Sampai segini besar ya? Iya. Terus itu cara, ini kan ownernya ada 3 nih. Terus cara orang Abang mengumpulkan dana sebesar itu dengan cara apa? Terkumpulkah atau main cicil atau gimana? Oke, jadi kemarin kami berembuk bertiga untuk mencapai yang disebutkan tadi. Itu proses seperti apa? Yang jelas pasti kolektifan ya, patungan maksudnya. Di tanggal itu kan harus mengumpul sebesar apa yang kami harus kumpulkan. Jadi patungan. Berarti terkumpulnya ya sejumlah itu terkumpul tapi dengan patungan. Iya, benar. Terus ini kan memiliki produk ya Bang ya, kopinya. Ya, benar. Terus biar kita memiliki rasa yang enak, pasti orang Abang memiliki rahasia produk ini dipesan dari mana. Oke. Jadi saya mau menanya, orang Abang memesan produk ini dari mana? Oke, kalau untuk
Orang Abang mempunyai beberapa relasi. Jadi untuk kopi sendiri itu kita di Kako itu punya kerjasama di beberapa kebun kopi yang dimana kita ikut cross check sendiri prosesnya. Oh, prosesnya diikutin ya. Berarti bukan beli saja. Bukan beli. Ya jadi gitu nggak ya? Bukan. Jadi mulai dari pasca panennya, proses roastingnya, pemanggangannya, dan sampai ke tangan itu memang kita santau. Ikut ya. Iya. Terus di sini di toko kopi shop Orang Abang ini, Orang Abang mengeluarkan berapa jenis produk? Total ya dari semua produk, dari semua produk itu di sekitaran 20 produk. Itu udah campur ya Bang, ada kopi, ada Dan kopi. kopinya juga udah ada ya. Oke Bang, saya akan melanjutkan pertanyaan teman saya tadi. Bang, apa-apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat kopi ini? Banyak ya sebenarnya, tapi kalau untuk yang paling best seller aja itu ada es kopi susu, di mana itu cuma membutuhkan susu fresh milk, espresso double shot sama gula aren. Itu yang paling sering kami buat di sini. Terus bagaimana sih cara menyeduh kopi? Apa dibutuhkan teknik atau keahlian khusus dalam menyeduh kopinya sendiri? Pasti, yang itu pasti dibutuhkan keahlian khusus. Contoh, karena di setiap membuat kopi di situ kita bicara rasio perbandingan antara susu dan kopi, air dan kopi. Jadi memang sangat dibutuhkan keahlian khusus. Makanya nggak segampang itu membuat kopi ini sebenarnya. Apa target pemasaran dari usaha Kako ini ditargetkan khusus atau memang biarin berjalan gitu aja? Oke, sebenarnya dari awal sebenarnya kami sudah mengkerucutkan bahwa Kako mempunyai target pasar itu pemuda dan para industri kreatif. Karena emang kami pengen ngebangun tren yang kesana gitu. Jadi hari ini bisa dibilang ya kami cukup mempunyai target pasar lah. Terus apakah karakter kopi melakukan pemasaran melalui misalnya Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya gitu? Ya. Kalau Instagram ya kami melakukan promosi di sana, kami memposting beberapa kegiatan kami dan juga Facebook ya. Bahkan kami sudah mempunyai bukan endorsement, akun Twitter. Jadi bukan hanya di dua platform itu, bahkan ke Twitter pun kami coba. Hanya saya TikTok belum. Ya sebenarnya kalau di TikTok itu lebih banyak. Iya benar. Cuman tapi karena emang belum punya content creator yang cukup kompatibel, jadi belum ke sana. Kalau ciri khas dari Kako ini apa sih Bang? Ciri khas dari Kako ya. Misalnya entah lambang. Oke, kalau aku bilang ciri khas di Kako itu pemuda. Kreatif ya. Karena kalau bicara produk, semua orang bisa buat produk kan. Jadi hal yang bisa kami jual selain produk adalah pemudanya. Kalau untuk produk yang jadi keunggulan dari karakter kopi ini apa sih? Es kopi Kako. Hari ini masih es kopi Kako. Dari pertama kali buka, kami itu nge-brandingnya es kopi Kako. Kalau rencana mendirikan Kako ini kan butuh dekorasi. Nah, dekorasi ini kan jadi tempat salah satu prioritas dalam rencana kan. Karena kan di luar sana banyak yang mengutamakan dekorasi kafe yang estetik. Apakah di Kako juga menerapkan? Apakah di Kako ini memprioritaskan dekorasi? Oke, dekorasi pasti penting ya. Cuman balik lagi konsepnya yang seperti apa. Jadi di kafe-kafe kan sebetulnya ada beberapa macam konsep nih. Ada yang industrial, ada yang tropikal, ada yang minimalis. Jadi hari ini aku bisa bilang dekornya kami itu tropikal, di mana banyak tumbuh-tumbuhan, hanya itu saja sih. Ya. Kan yang kami
lihat di sini tuh banyak karyawan-karyawan yang abang rekrut tuh. Iya benar. Kira-kira benar. itu berapa banyak karyawan atau pegawai yang direkrut di Kako ini ya bang? Oke, total Hmm, total karyawan itu sebenarnya ada 6. 6. Itu di mana ya itu posisinya itu 3 orang sebagai head barista, 1 orang sebagai juru masak, 1 orang sebagai tim pemasaran, 1 orang lagi sebagai manajer yang mengontrol. Jadi totalnya itu ada 6 orang sekarang. Jadi kalau abang sendiri tuh posisinya sebagai apa sih? Manajer atau bang? Hari ini aku sebagai manajerial lah ya. Ya, Manajerial. Lalu bang, karena pegawai di sini direkrut 6 orang tuh, gimana sih sistem penggajian karyawannya itu? Apakah dia per bulan, per hari, atau per minggu? Hitungannya tetap per hari, cuman kita kumpul untuk jadi 1 bulan. Jadi kita buat gajinya itu kita hitungnya per hari, baru kita kumpulin untuk jadi sampai sebulan, jadi sampai lah itu. Jadi tetap per bulan, sistem penggajian tetap per bulan. Tetap per bulan. Oke bang, baru dalam pendapatan nih, kan gaji pekaryawan sudah kami tanyakan. Gimana sih bang? Kan orang abang ada 3 awal tuh. Gimana sih pembagian pendapatan dari penghasilan Kako ini? Oke, jadi setiap laba bersih itu biasanya kami bagi seadil-adilnya. Contoh nih, laba bersihnya itu 100%. Jadi setiap pemilik mendapat 33,3% setiap orangnya. Jadi kalau untuk saat ini kan yang mengelola aktifnya cuma 2 tuh bang. Ya benar. Jadi pembagiannya itu tetap atau gimana bang? Pembagian tetap, hanya saja yang sudah menjadi struktur itu dapat gaji. Jadi saya di sini punya gaji sebagai manajerial. Di samping saya juga mendapatkan persenan dari pembagian laba bersih. Oh berarti disesuaikan dengan Job desk-nya. job desk-nya lah ya. Ya, benar. Oke. Itu total omset yang didapatkan dari sini gimana? Setiap bulannya itu di sekitar 40 sampai 55 per bulan. Per bulan. Per Kalau bulan. per harinya tuh, pendapatannya itu Oke. kurang lebih berapa? Itu gitu, Bang? itu di sekitar 1,5 sampai ke 2. 1,5 sampai ke 2. Ya, sampai ke 2 juta. Itu kalau datangnya seperti ini lah ya bang? Iya benar. Karena belakangan itu nggak tahu kenapa banyak customer yang lebih berminat take away. Take away. Jadi beli bungkus terus bawa pulang ke rumah. Mungkin karena faktor pandemi bang. Bisa jadi. Ya mungkin pandemi ini kan tahun ini udah mulai membaik tuh. Kemungkinan pasti lebih ramai lah. Iya benar. Harapannya seperti itu. Ya semoga lah bang, haruslah. Oke bang, demikian ya bang yang kami tanyakan untuk hari ini. Terima kasih bang atas waktunya. Ya, sama-sama. Through the fields of our